Salam, jumpa lagi dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Kita mengucap syukur untuk karya-karya Tuhan, sehingga kita boleh masuki masa Advent ini dengan penuh penghayatan, dengan penuh pemaknaan, sehingga dalam penantian menyambut Sang Kristus lahir di dunia, kita boleh diberkati dengan sabdanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur memasuki Advent yang kedua, di mana dalam penantian ini kami boleh mendengarkan sabdamu. Kami percaya ketika kami mendengarkan sabdamu ya Tuhan, Engkau menguatkan kami, dan biarlah Engkau memberikan nutrisi kepada kami hari lepas hari di masa Advent ini melalui sabdamu, karena firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan kepada kami, yang bisa kami jadikan sebagai pegangan hidup, yang memberikan arah bagi langkah-langkah hidup kami. Dan berkatilah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menghidupi firman Tuhan, bukan sekedar mengagumi firman Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yang karakternya mencerminkan karakter Kristus. Dan biarlah firman-Mu itu juga yang membuat hati kami, hari-hari kami menjadi bahagia. Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun Tuhan menjamah. Dan kami percaya firman-Mu itu, jamahan-Mu melampaui sekat-sekat teknologi. Dan firman-Mu itu ya dan amin, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami peringati pada masa Advent dan kami nantikan ini, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bertema mata tertuju pada Yesus. Mata tertuju pada Yesus. Teks yang akan kita baca adalah bagian dari Alkitab, yaitu Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai 33. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 33, demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, mendengarkan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, seperti yang sudah kita ketahui, kita masuki masa Advent yang kedua. Masa Advent di mana kita sebagai orang Kristen berdiri dalam sebuah penantian yang memiliki makna rohani. Sebuah penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan sebagai peringatan, kita memperingati sebagai sebuah penantian atas diri kita untuk siap sedia menyambut dengan sebaik-baiknya kedatangan Yesus di dunia melalui inkarnasi dalam diri bayi Yesus pada masa Natal ini. Nah, saudara-saudara,
Sebagai bagian dalam Advent ini, kita diajak untuk kembali merenungkan narasi atau kisah-kisah Natal yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini dunia kita miskin narasi. Generasi sekarang sering disebut bahwa generasi sekarang itu terlalu banyak foto tetapi miskin narasi. Tetapi narasi itu ada sesuatu yang sangat penting. Narasi itu walaupun di luar sana itu kacau balau, narasi tentang kelahiran atau kisah-kisah agung kelahiran Yesus dan sekitar kejadian-kejadian yang menyertainya selalu diperdengarkan, dibacakan di gereja-gereja seluruh dunia. Pembacaan narasi Natal itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Tetapi melalui kisah-kisah Natal itu Tuhan ingin berbicara dan kembali men-setting hidup kita, men-setting mata batin kita untuk tertuju kepada Tuhan. Supaya kita itu tidak tergoda dengan berbagai macam ajakan, godaan, rayuan dunia ini. Yang bisa membuat fokus hidup kita itu bergeser dari fokus kepada Yesus, justru jatuh dalam fokus kepada diri sendiri, fokus kepada dunia, dan hari ini kita kembali diingatkan. Sebagaimana Simeon, mata kita tertuju kepada Yesus. Saudara-saudara, dalam rangkaian kisah Natal, pasti kita menjumpai seorang tokoh yang namanya Simeon. Kalau dalam silsilah keluarga Yakub itu adalah anak nomor 2, ya. Anak nomor 2 itu Simeon. Pertama itu Ruben, Simeon, kemudian Lewi, kemudian Yehuda, saudara-saudara. Ya. Simeon itu adalah sebuah kata khusus yang berarti mendengarkan. Dari kisahnya ini Lea itu mengucap syukur kepada Tuhan karena kelahiran Simeon. Karena melalui Simeon itu Lea itu percaya doa-doanya, suaranya, seru permohonannya kepada Tuhan itu didengarkan oleh Tuhan. Maka ketika anaknya lahir diberikan nama Simeon. Nah sama, walaupun di sini bukan keturunan Yakub secara langsung, tetapi Simeon di sini ada seorang pribadi yang patut kita jadikan teladan. Karena apa? Dia berada dalam lingkaran di Yerusalem yang merupakan lingkaran orang-orang kudus, orang-orang suci yang kehidupannya itu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Jadi Simeon ini adalah orang yang mendengarkan Tuhan. Mengapa kita bisa tahu? Karena di sini Simeon itu mengerti tentang firman Tuhan. Dia mengerti tentang nubuat-nubuat yang diberikan oleh nabi-nabi, diberikan kepada nabi-nabi, khususnya Yesaya. Yesaya mengatakan bahwa keselamatan itu nantinya itu akan keluar dari Israel. Keselamatan itu tidak lagi untuk bangsa Israel secara khusus. Tetapi keselamatan itu dari Israel bergerak ke luar Israel. Sampai ke seluruh dunia, sampai ke semua bangsa-bangsa. Simeon tahu, saudara-saudara. Ini kalau Simeon kerjaannya malas-malesan, kalau dia itu mengabaikan perkara-perkara rohani, kalau dia itu pembacaan firman Tuhan itu asal-asalan, nggak mungkin dia itu punya ingatan yang segar dan punya moment of truth ketika dia itu berjumpa dengan Yesus. Disitulah dia benar-benar memandang keselamatan itu. Jadi dari sikap Simeon ini, saudara-saudara, marilah kita benar-benar mempelajari sebuah teladan yang agung melalui kisah-kisah agung Natal ini. Yang pertama adalah Simeon itu mendengar, dalam arti apa? Dia itu mendengar, apa yang didengar? Yang pertama itu suara Tuhan. Di sini suara Tuhan tidak berbicara langsung kepada dia, tetapi di sini ada oknum Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ada di atasnya. Sebenarnya itu bukan Roh Kudus dalam arti setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi ini ada Roh Allah. Jadi Tuhan itu selalu menyertai Simeon dan Simeon itu mendengarkan suara Tuhan itu. Sehingga dia itu dibimbing kepada setiap momen-momen yang luar biasa.
Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan dalam kisah Simeon ini. Tidak ada yang kebetulan kalau Maria dan Yusuf itu pada hari yang ke-8 menyunatkan Yesus ke bait Allah, lalu membawanya, lalu Simeon ada di situ. Kita juga tidak bisa menganggap itu kebetulan kalau Simeon itu memang berada di dalam sebuah circle yang adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan bait Allah, yang hari-harinya itu selalu bersentuhan dengan perkara-perkara rohani. Jadi dengan demikian Simeon itu mendengarkan suara Tuhan, sekalipun tidak langsung, tapi hasil pembelajaran itu dia mendengarkan suaranya. Sabda Tuhan itu didengarkan. Istilahnya itu ada gini sudah. Ada sebuah internalisasi. Jadi firman yang dibacakan, didaraskan itu benar-benar nancep di dalam pikirannya, diolah di dalam hatinya, lalu menjadi sebuah pola kehidupan yang benar-benar berbuah kepada hidup yang saleh. Kalau hidupnya enggak salah itu, saudara-saudara, dia tidak diikuti atau tidak disertai roh Tuhan. Di sini Roh Kudus menyertai Simeon. Hari-hari ini bukankah kita kecewa begitu ya? Banyak orang yang kita anggap saleh. Level spiritualnya, level kerohaninya begitu luar biasa. Tapi justru suka menghina orang lain. Suka ngomong yang tidak seharusnya, tidak patut. Orang yang kita jadikan teladan, dipercaya dalam perkara-perkara kerohanian tertentu, tetapi ucapannya tidak mencerminkan sebuah kesalehan. Itulah dunia mengecewakan. Tetapi Simeon itu benar-benar sampai terakhir ya, dia ngomong, sekarang ya Tuhan, ya biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan selamat. Maksudnya itu meninggal dengan selamat. Tidak ada kata yang tercela di dalam dirinya. Kesalehannya itu adalah sebuah hasil dari proses pendengaran akan firman Tuhan itu terus menerus. Sehingga dia ketemu yang istilahnya itu punya moment of truth ketika dia menggendong Yesus itu. Dia mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara, keseharian kita siapa yang kita dengar? Atau justru kita nggak pernah dengar firman Tuhan. Mendengar sih mendengar, tapi ya setelah selesai lupa. Nggak tahu mendengar apa. Itulah saudara-saudara. Atau kita itu justru lebih tajam dalam mendengarkan hal-hal tertentu. Mendengarkan gosip para artis begitu saudara-saudara. Mendengarkan bisik-bisik orang. Mendengarkan hal-hal yang negatif. Atau mendengarkan perasaan diri sendiri, saudara-saudara, tidak mendengarkan suara Tuhan. Ada punya masalah yang besar, yang benar-benar membutuhkan pimpinan, bimbingan, serta kebijaksanaan dari Tuhan. Nggak sabar, lalu apa? Mendengarkan pikirannya sendiri. Membuat strategi-strategi sendiri, tanpa mendengarkan suara Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan. Mungkin kita itu, hati kita itu peka terhadap suara Tuhan. Biarlah kepekaan itu membuahkan sebuah kesalehan. Apabila kita itu memang tidak mendengar sapaan Tuhan, koreksi diri kita sendiri. Atau kita itu benar-benar mendengarkan diri sendiri, mendengarkan orang lain, mendengarkan dunia. Mari kita ambil waktu untuk bertobat di hadapan Tuhan. Mendengarkan itu menentukan sebuah karakter. Kalau dalam parenting, perhatikan anak-anak yang tidak mau mendengarkan orang tua. Biasanya sering jadi masalah. Apapun, karena apa? Tidak terlatih untuk mendengarkan. Yang kedua, saudara, janji terhadap Tuhan. Maksudnya, Simeon itu mendengarkan janji Tuhan. Apa sih janji Tuhan? Dikatakan di sini, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Saudara-saudara,
Di sini yang punya pengalaman rohani itu adalah Simeon. Ingat ya, dalam perjanjian lama, dalam Alkitab, seseorang itu yang punya kesalehan yang mumpuni, orang yang mengejar kekudusan, orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, itulah yang selalu dijadikan Tuhan sebagai partner. Tuhan berkenan berbicara kepada orang yang saleh seperti Simon. Tuhan itu berkenan memberikan janji-janjinya dengan jelas dan selalu diulang kepada orang yang saleh. Abraham kan begitu. Berapa tahun dia menunggu kedatangan anaknya yang pertama, saudara-saudara. Bahkan dia terkena masalah, tergoda oleh suruhan istrinya untuk menikahi Hagar, saudara-saudara. Tetapi Tuhan itu selalu mengulang janjinya. Kenapa? Tuhan berkenan kepada Abraham. Dan di sini Tuhan juga berkenan kepada Simeon, sehingga Simeon itu mendengar janji Tuhan. Mendengar itu melibatkan respon. Saudara, kalau diberikan janji, ya diberikan janji dari kekasih saudara, itu berbeda rasanya kalau caleg saudara itu memberikan janji kepada saudara. Kalau caleg memberikan janji, alah gitu aja. Nanti juga kalau sudah jadi petinggi, jadi pejabat juga lupa. Tetapi kalau yang memberikan janji itu pacarmu atau orang yang kamu kasihi, saudara pasti selalu terngiang-ngiang menyimpan baik-baik dalam hati. Tapi kalau janji orang utang mau bayar, saudara itu bisa mempertimbangkan. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, mendengar itu juga melibatkan sebuah respon. Kalau orang itu mendengarkan janji Tuhan, responnya bagaimana? Apakah dia itu mengambil jalannya sendiri? Atau justru menghidupi terus menurut janji Tuhan yang belum terpenuhi? Di sini saudara-saudara dituntut kita itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Mungkin saudara hari ini doanya belum dijawab Tuhan. Nah saudara masih berdoa, jangan pernah bilang doa saudara itu sia-sia. Tuhan ingin membentuk saudara menjadi pribadi yang sabar. Pribadi yang mau mengendalikan diri untuk tidak mengambil keputusan menurut diri sendiri tetapi mengandalkan pimpinan dan bimbingan Tuhan. Simeon itu saudara-saudara sudah tua. Kita tidak tahu pasnya Tuhan itu berjanji. Tetapi dia menghidupi janji Tuhan itu. Yang pasti terjadi. Waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Dan sesuai kehendak Tuhan. Sehingga dia itu berani ngomong, ya sudah Tuhan. Saya mati sekarang juga gak apa-apa. Karena saya mati dalam kedamaian. Ini luar biasa saudara. Janji Tuhan apa yang saudara nantikan? Saat ini saudara menghidupi janji Tuhan yang mana? Atau saudara nggak tahu Tuhan itu berjanji sama saya, janjinya apa? Nah ini loh saudara. Harus makin sering mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam firman itu ada janji-janji Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh menghidupi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kendor. Jangan pernah padam semangatnya, jangan pernah kita itu berubah atau punya sebuah pemahaman bahwa ternyata Tuhan itu ingkar janji. Saudara-saudara, sekalipun begitu, melalui mimbar ini saya ingatkan, tetaplah berharap pada janji-janji Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, mendengar keselamatan bangsa-bangsa. Saudara-saudara, di sini menarik ya. Kenapa sih menarik? Karena Simeon ini berada di dalam lingkaran bait Allah. Dan di bait Allah itu untuk apa sih orang ke bait Allah? Mencari Tuhan. Orang ke bait Allah, kemudian mereka akan melihat dirinya introspeksi ritual-ritual apa, ritus apa yang mereka harus lakukan. Entah pengakuan dosa. Dalam hal ini Tuhan Yesus itu umur 8 hari disunatkan, begitu kan saudara-saudara. Diserahkan lalu disunat di situ, kemudian apa? Di situ ada orang-orang juga mungkin akan menurut Taurat itu harus mengadakan korban pengampunan dosa, memberikan korban bakaran, korban sembelihan, ukupan macam-macam saudara-saudara. Apa sih ritual liturgi
Segala hukum-hukum Taurat itu harus dipenuhi. Mereka itu arahnya kemana? Mereka tertuju kepada Tuhan. Mereka tertuju kepada Tuhan, memfokuskan seluruh hidup dan ibadahnya itu kepada Allah. Yang nantinya itu akan menjadi Mesias. Yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan dan membawa Israel kepada sebuah tatanan yang penuh dengan shalom. Penuh dengan janji-janji kemakmuran, penuh dengan kehidupan yang bahagia, sukacita, bebas dari jajahan, dan benar-benar Israel itu dimuliakan. Itu Mesias ala politik, saudara-saudara, yang dihidupi orang Israel sampai hari ini. Tetapi Simeon itu punya mata batin yang tajam. Mata rohaninya yang mampu menembus dari pemahaman orang saat itu. Orang itu biasanya kalau mencari Tuhan itu, dia itu tidak sendiri. Dia harus ada di bait Allah. Lalu seorang imam itu mewakili umat itu untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Disitulah ruang Maha Kudus itu dipercaya Allah itu akan hadir. Disitulah Allah itu bersemayam. Tetapi uniknya Simeon, saudara-saudara, dia tidak ke sana. Tetapi ketika dia melihat Yesus di bawah Maria dan Yusuf itu, lalu dia mengambil, diserahkan kepada dia mengambil, disitulah dia justru seperti puisi yang dibacakan di sini, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Luar biasa. Dia melihat Tuhan itu ada di dalam Yesus itu. Sehingga dia nggak perlu ke ruang Maha Kudus untuk mencari. Ada di dalam diri Yesus. Jadi dia tidak bisa masuk sana, tetapi Yesus ada di situ. Dia itulah. Keselamatan itu ada di dalam Yesus. Melalui para rasul, saudara-saudara, Allah itu hadir menyertai pemberitaan Injil sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Sampai ke Indonesia, Anda dan saya tersedot di dalamnya. Terserat di dalam kasih anugerah Tuhan itu. Jadi kata-kata Simeon ini benar. Dan dia benar-benar mendengarkan keselamatan bangsa-bangsa. Jadi Simeon berhenti di situ. Sudah cukup. Dia nggak perlu ke ruang Maha Kudus. Dia tidak perlu atau diwakilkan seorang imam untuk datang ke ruang Maha Kudus. Enggak. Dia sudah melihat Yesus. Dan terangnya itu akan menembus Israel lalu sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara, melalui peristiwa ini, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa keselamatan itu benar-benar terjadi di dalam Kristus. Dan melalui Yesus itu juga, semua mata tertuju kepadanya untuk memuji, memuliakan Mesias yang kita peringati pada hari Natal ini. Jadi inilah saudara-saudara, keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dalam rangka keselamatan bagi bangsa-bangsa, inilah saudara-saudara, kita punya tugas, yaitu apa? Bersaksi. Kita itu memberitakan Injil. Terserah modelnya. Mungkin saudara mempunyai rumah tangga yang baik, jadikanlah itu sebagai sarana penginjilan. Keluarga saudara yang mungkin hari ini nggak lengkap, itu pun bisa. Saudara bisa bersaksi sekalipun keluargaku tidak sempurna, toh aku tetap kuat. Aku tetap bersuka cita. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada saya. Bagi saudara-saudara dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, usahanya, bisa. Jadikan ladang bisnis, usaha saudara, circle saudara, sebagai sarana untuk berbuat kebaikan. Hiduplah jujur sebagaimana anak-anak Tuhan. Saudara pasti bisa memberitakan Injil. Saudara-saudara, sebagai penutup ada hal yang menarik, ya. Bagaimana sebuah keluarga itu bisa menjadi saksi dan membuat orang lain itu bertobat. Suatu kali saudara-saudara, ada seorang pengungsi dari Afghanistan, begitu ya. Satu keluarga besar ini mengungsi dari Afghanistan ke Jerman.
Di Jerman itu sudah dia itu bertamu kepada keluarga Kristen, ini kan Muslim ya orang Afghanistan. Kemudian bertamu waktu di Jerman itu bertamu ke keluarga Kristen, saudara-saudara. Lalu ketika bertamu itu dipersilahkan duduk, ya. Lalu yang keluarga Kristen ini mempersilahkan duduk, kemudian dia dan istrinya itu datang, itu saudara-saudara. Jadi suami istri ini menemui tamu yang seorang laki-laki ini, saudara. Lalu dia itu bertanya, loh, kok istrimu ikut ngobrol di ruang tamu ini gimana? Ya, bagi tradisi mereka itu bahaya, saudara-saudara. Tidak diizinkan seorang perempuan atau seorang istri itu ikut ngobrol sama suami di ruang tamu menyambut, tidak boleh. Tetapi melalui itulah orang itu mulai memberitakan Injil. Kami sebagai anak Tuhan, kami keluarga yang dikuduskan, kami memiliki peran yang sama. Ya, kami berdua punya kerinduan untuk menguatkan, menemui, menyambut saudara, berbuat kebaikan kepada saudara. Jadi kami tidak pilih-pilih begitu. Ya, kami keluarga tetap satu. Saudara-saudara, mendengar itu, sang tamu yang dari Afghanistan itu, saudara-saudara, ini ya, mulai mikir itu sampai kok bisa ya. Lama-lama terjadi dialog. Bertobat, saudara-saudara. Dia mulai percaya Yesus. Itu dimulai dari mana? Sebuah sambutan di ruang tamu. Tampaknya sepele, tetapi Tuhan bisa bekerja lewat yang sepele itu. Simeon itu sepele, cuma gendong aja. Tetapi ada sebuah pujian. Ada narasi agung tentang keselamatan. Sehingga mata dunia tertuju pada Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.